Jangan sampai customer yang follow up gua soal pesanan duluan. Dalam artian ketika misalnya mereka belanja, harus selalu gua duluan yang update soal pesanan ini. Halo, saya Disa Nathaniel dan selamat datang di Sancila Talks. Berjualan online memang banyak tantangan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tapi di masa kayak gini, ada seorang sales dari Sancila yang mencapai penjualan hampir 1M setiap bulannya. Wow, gimana caranya ya? Nah, karena itu, hari ini saya sudah bersama dengan Kalista, top sales Sancila yang mencapai penjualan dengan angka yang fantastis, gak nanggung-nanggung, mencapai 1M per bulan. Halo Kalista. Halo. Kal, gimana sih awal mula menjadi sales? Pernah kepikiran nggak dulu cita-cita wah aku pengen jadi sales? Sebenarnya sih dulu awalnya enggak ya, sama sekali nggak kepikiran. Nggak kepikiran? Malah mungkin seperti kebanyakan orang pada umumnya, kalau kita ngomongin misalnya job sales itu kan kayaknya wah bebannya berat banget nih, gue harus sampai target misalnya sebulan berapa ratus juta, berapa M gitu kan berat banget ya. Jadi memang ini sebenarnya gue hindari zaman dulu. Cuman ya namanya kepepet ya, gak ada kerjaan, butuh duit ya. Makanya akhirnya Sancila nawarin, gue ada job nih, lu mau gak jadi sales? Akhirnya gue coba lah. Kebetulan memang tipe orang yang suka bermain dengan statement untuk persuade orang-orang. Udah, why not gitu. Di awalnya dari coba-coba gitu ya. Betul. Terus kok penjualan tuh bisa setinggi itu ya? Angkanya tuh sangat fantastis. Itu gimana caranya? Basically ada yang perlu gue kasih tau dulu nih. Gue bukan orang yang pintar. Jadi kalau misalnya kita ngomongin marketing gitu kan, pasti orang mikir, wah ini strateginya mantep banget nih. Langsung ABCDFG harus ngapain? Sebenarnya gue enggak. Cuma satu yang memang selama ini gue jalanin, ini satu yang standar banget yang gue yakin memang di semua aspek kehidupan kita tuh mesti ada. Kerja keras. Ya namanya juga kita sales gitu ya. Kalau misalnya memang ada yang nolak, ya udah nggak masalah, kita coba persuade lagi. Kalau misalnya memang mereka tetap nolak, ya udah nggak apa-apa, kita cari aja orang baru. Atau kan sebenarnya pasar itu luas banget ya. Mungkin dia sekarang belum cocok, tapi kan nanti nggak menutup kemungkinan dia bisa berubah gitu. Jadi yang penting tuh kerja keras ya. Jadi nggak harus pinter. Kayak gimana tuh kerja kerasnya? Ya kerja keras aja ya, cari aja terus. Memang kalau misalnya kita ngomongin sebagai seorang sales ya, technically menurut gue harus punya beberapa hal. Salah satu yang menurut gue paling penting banget itu harus bisa gimana caranya untuk ngebujuk orang-orang. Kita harus bisa persuade orang-orang, mungkin dari cara kita ngobrol, cara kita chat, atau mungkin cara kita telepon. Menurut gue pembawanya itu mesti banget marketing, jangan kayak robot lah. Orang nanya A terus kita jawab A gitu, jangan. Itu pembawanya harus luas. Intinya jangan kayak robot sih kalau ngomong. Jadi intinya membuat orang tuh harus bisa nyaman sama kita gitu ya. Terus kan biasa kalau misalkan sales kan pasti itu nggak lari dari yang namanya target gitu ya. Nah itu gimana tuh cara ngimbangin antara kita kan dikejar-kejar target, dan kan di sisi lain kita harus jaga orang supaya nyaman gitu bicara sama kita. Gua tuh service itu salah satu yang penting banget. Nggak bisa gitu kita cuma ngejar target tapi kita nggak ngasih customer itu service yang nomor satu. Itu menurut gua nggak bisa kayak gitu. Kita ngomongin after sales ya. Kalau misalnya memang after salesnya customer ada komplain, ada misalnya ada keluhan apalah, kalau gua sih biasa sebisa mungkin gua solve masalah-masalah itu as if itu masalah gue sendiri. Pokoknya gue tuntasin lah, sampai misalnya dia komplain sekecil apapun gue pasti tuntasin itu. Terus kalau misalnya memang mereka kadang kan pasti ada lah yang gue punya masalah gini yang mungkin mereka belum belanja, itu biasa gue juga bantu. Contohnya misalnya dari hal gue mau cari alternatif pengiriman yang paling murah, kira-kira apa nih gitu. Biasa bisa disesuaikan mungkin dengan berat sekian, dia orang domisilinya di mana, itu semua bisa disesuaikan. Yang penting mereka puas aja. Gue tuh maksudnya anggapannya kayak gue saudara mereka yang bantuin mereka belanja bareng di Sancila gitu. Jadi kan pasti apapun yang terjadi kita akan cariin gimana supaya kosnya paling murah, gimana supaya barang mereka aman dan lain-lain. Itu biasa gue usahain mereka kan dapat itu semua. Pokoknya inget banget service itu nomor satu. Oh berarti yang penting service itu harus paling penting. Wajib gitu. Salah satu yang paling penting itu service juga. Terus gimana tuh cara menjaga supaya customer itu tuh kalau misalkan mau belanja pokoknya harus sama Sancila gitu. Gimana caranya menjaga itu supaya nggak lari ke yang lain? Biasanya sih gua tetap share ya. Jadi maksudnya kalau misalnya memang ada promo, ada misalnya barang baru, gua akan share ke semua customers gua. Jadi memang kalau misalnya gua ngomong customers di sini bukan hanya orang-orang yang udah pernah belanja sama gua, tapi juga orang-orang yang belum pernah belanja tapi gua tahu ada pasarnya. Misalnya kan gue pasti punya dong kontak orang-orang yang jualan household semuanya yang even mereka belum pernah belanja sama gue. Itu biasanya gue sama ratain. Gue kasih pelayanan yang sama, gue kasih service yang sama, biasanya kayak gitu.
Jadi mungkin ketika suatu hari nanti mereka tiba-tiba butuh barang, mungkin tiba-tiba mereka kecantol mau belanja barang, mereka inget, oh ada Sancila nih sekarang. Mereka tetap tahu bahwasannya Sancila itu exist. Jadi mereka ya udah tinggal cari aja atau tinggal chat gue lagi nanya-nanya, karena mungkin di history mereka gue pernah ngechat. Terus sebisa mungkin sih kalau gue selalu coba untuk fast response. Kalau kita belanja sama orang, kita chat misalnya adminnya atau mungkin person in charge-nya, kan kita pasti berharap mereka juga balasnya cepet ya. Karena orang nggak suka digantungin juga. Iya benar, itu nggak suka banget. Even cuma berapa menit, kadang mungkin ada yang kesel kali ya. Ya itulah, itu yang gue lakuin kalau bisa sebisa mungkin fast response. Nah, terus sama yang paling terakhir, yang kebetulan kan Sancila memang produknya banyak ya gue di bless lah dengan marketing dari sebuah platform yang barangnya banyak banget. Jadi gue bisa jualan semua jenis barang. Contohnya bisa begini, kayak gue bisa jual fashion, gue bisa jual household, jadi gue nggak perlu khawatir gue kehabisan barang untuk dijual. Dalam artian misalnya gini, produk itu kan ada siklusnya ya. Mungkin awal-awal ini barang laris banget, tapi gue selalu percaya akan ada akhirnya di mana barang ini pada akhirnya akan mati, nggak kejual lagi, mungkin harganya udah terlalu hancur, orang nggak bisa main lagi dan lain sebagainya. Jadi ya sudah gitu, ketika memang barang ini sudah mati nggak bisa dijual lagi, gue masih punya ikan-ikan lain yang bisa gue tebar di laut. Jangan cuma jual satu macam barang. Pas banget nih buat teman-teman yang mau mulai jualan online, jangan jual hanya satu jenis barang aja. Perlu jual beberapa jenis barang supaya kalau misalkan kan sekarang nih lagi Covid gini kan fashion mati kan, jadi jualan tetap jalan. Atau mungkin kalau misalnya kan kadang-kadang orang mikir di marketplace ya, oh gue buka toko di marketplace, gak mungkin dong gue satu toko itu gue jual fashion terus gue jual household juga. Toko gue mau dikenal sebagai apa? Mungkin itu kegalauan mereka, kayak jelek banget gitu, nggak ada pakemnya nih gue sebenarnya jualan apa. Nah mungkin sebenarnya nggak harus dari kategori barang yang beda dari fashion dan household, nggak harus kayak gitu. Kalau misalnya pun kita memang jualan household, ya kita jangan fokus cuma jualan alat makan doang. Kayak sekarang kan alat makan lagi laris banget nih di Sancila, udah gila-gilaan banget lah jualnya. Nah jangan cuma jual alat makan. Kalau misalnya gue punya toko online, itu bisa juga jual yang lain-lain. Ya semua household kan banyak banget kan. Jadi jangan cuma satu jenis barang aja kita jual. Salah satu caranya adalah join di Sancila. Bener banget itu. Karena Sancila punya berbagai jenis barang yang bisa juga membantu kita untuk meningkatkan omset penjualan kita. Pastilah, gitu ya. pasti. Lalu apalagi nih tipsnya? Gimana cara menjaga supaya customer itu percaya sama kita? Biasanya gue selalu usahain jangan sampai customer yang follow up gue soal pesanan dulu. Dalam artian ketika misalnya mereka belanja, harus selalu gue duluan yang update soal pesanan ini. Contohnya misalnya ini udah ada resinya ya, atau misalnya ini barang udah ready ya, hari ini gue akan koordinasi sama ekspedisinya buat pick up ya dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya si customer selalu merasa terupdate, mereka akan merasa oh gue nggak usah khawatir, gue belanja di Sancila barang gue pasti aman karena semua informasinya jelas lah. Nggak yang tiba-tiba udah berapa hari mereka harus nanya, nggak kayak gitu. Pasti akan update terus. Jadi nggak harus dikejar-kejar, tapi Kalista yang ngejar-ngejar customer gitu ya, untuk ngasih tahu info. Wah enak banget nih, berarti kalau misalnya kita jualan lalu kita nge-treat customer kita seperti itu, pasti customer dengan sendirinya akan percaya sama kita ya. Bener, itu bener banget sih, itu yang gue selama ini rasain banget sih. Lalu kan kita juga sering denger ya, kalau misalkan di sales itu ada yang namanya hoki atau emang udah rezekinya lah. Nah kira-kira lu percaya nggak sih sama hal itu? Percaya. Percaya banget lah, gue percaya banget. Rezeki menurut gue semua udah diaturin ya. Maksudnya semua orang punya jalannya masing-masing. Memang ada momen yang gue udah cari sampai segimana pun itu nggak dapat sama sekali. Tapi ada juga kadang momen yang gue nggak usah cari, mereka datang sendiri. Makanya gue percaya hoki itu ada. Maksudnya rezeki udah diatur lah, balik lagi. Cuman satu yang gue selalu tanemin, mau gue lagi bagus atau penjualan gue lagi jelek, gue harus selalu konsisten sama apa yang gue lakuin gitu. Mungkin hari ini yang nggak belanja itu belum kecantol, tapi kan nggak menutup kemungkinan besok mereka tiba-tiba belanja. Gitu. Jadi gue selalu percaya hal-hal seperti itu. Jadi tetap konsisten dan kerja keras. Benar, itu konsisten tuh penting banget. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini udah pada nggak sabar nih mau jualan nih. Nah, karena sangat terinspirasi ya sama Kalista. Kira-kira Kalista ada tips nggak nih buat orang-orang muda khususnya yang mau mulai jualan? Menurut gue ada dua hal yang penting banget mesti ada gitu. Yang paling pertama, product knowledge kita harus kuat. Misalnya kita jual barang apa sih atau keunggulannya lah ya. Kenapa orang harus belanja ke kita?
kita. Kenapa nggak ke yang lain? Apa sih sebenarnya keunggulan kita dibanding yang lain? Itu kita mesti tahu dulu. Itu penting banget. Karena ketika kita poin pertama ini kita udah tahu, untuk ngejelasin ke yang lain itu udah lebih gampang. Poin yang kedua, kita harus tahu pasarnya. Kemana sih kita mesti jual barang-barang ini? Gitu. Jadi dua ini mesti ada dulu. Kalau misalnya dua ini kita udah tahu, udah jelas banget, ya kita tinggal pasarin aja barang-barangnya. Karena kita udah tahu barang ini udah worth gitu. Kenapa orang mesti beli ke gue udah tahu banget. Tinggal gue jual aja, pasar gue juga tahu kan. Jadi yang penting tahu keunggulan dan pasarnya. Wah, menarik banget nih. Nah, Kal, nih sekarang kalau misalnya kita udah tahu product knowledge-nya, kita udah tahu keunggulannya, lalu kita juga udah tahu marketnya, pasarnya, kita harus jual kemana. Nah, sekarang nih gimana nih caranya supaya kita bisa meyakinkan customer untuk beli sama kita? Oke, ini berarti tinggal jurus terakhirnya ya. Jurus terakhir. Yang mesti dijaga kalau misalnya memang mereka udah pernah belanja sama kita, jangan sampai sekalipun kita ngecewain mereka. Sebisa mungkin jangan sampai dikecewain. Kalau misalnya kita ngomongin masalah gitu, kendala, itu kan pasti ada aja. Kalau misalnya memang ada masalah, langsung diselesain. Jangan ditunda-tunda. Mungkin kadang ada beberapa yang nanti ya gue ngomong dulu sama si ini, gue kan lama tuh jadi selesainya. Ya pokoknya kita selesain secepat mungkin. Jadi mereka juga senang gitu sama respon kita. Kalau misalnya mereka merasa kita aja udah capable untuk transaksi kecil, mereka pasti tidak akan ragu untuk transaksi besar sampai. Wah, bagus banget nih tipsnya nih, yang berarti buat teman-teman semua yang lagi nonton sekarang, kalau misalkan udah nggak sabar nih, kita udah tahu tips-tipsnya, udah tahu trik-triknya langsung dari Kalista Top Sales Sancila. Jangan sia-siakan kesempatan ini, langsung aja mulai ciptakan peluang bisnis kalian sekarang dengan daftar di Sancila. Jadi saat kita jualan nanti pun, setelah kita udah daftar ke Sancila, perlu banget nih terapin tips-tips yang udah disampaikan oleh Kalista, yaitu kita harus perlu kerja keras dan juga menjaga kepercayaan customer kita, membuat customer itu nyaman sama kita, sehingga dengan demikian kita akan dengan mudah meraih omset yang besar, meraih sales yang besar, dan akan menambah keuntungan kita. Pastinya kita akan sama-sama semakin sukses bersama. Sekian talk show kita hari ini. Thank you Kalista udah mau berpartisipasi, berbincang-bincang dengan kita semua, menambah pengetahuan kita supaya kita juga bisa mencapai sales seperti Kalista. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Sancila, dan share video ini ke teman-teman, keluarga, kerabat kamu semua supaya semakin banyak orang yang bisa tahu tentang rahasia bagaimana cara meningkatkan sales kita, meningkatkan omset kita supaya kita juga bisa mencapai kesuksesan di dalam bisnis kita. Nantikan juga Sancila Talks berikutnya dengan stay tune terus di channel YouTube Sancila. Thank you for watching. See you.